Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di antara bagian surah Nabawiyah yang terpenting untuk kita kaji dan kita bahas adalah haji wada. Wada itu artinya perpisahan. Kenapa? Karena di dalam haji ini itu adalah perpisahan umat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena nanti banyak yang mungkin melihat Nabi terakhir saat haji wada itu. Walaupun ada juga yang terus bersama-sama dengan Nabi SAW pulang ke Madinah juga ada. Tapi mungkin yang paling terakhir perjumpaan dalam skala besar bersama dengan Nabi setelah Fathu Makkah adalah haji wada. Dan haji wada ini juga merupakan isyarah bahwasanya tugasnya Nabi SAW itu telah paripurna ada di dunia ini. Bahkan beliau juga sudah menyampaikan kepada Mu'adz, sebelum haji wada Nabi utus untuk dakwah ke Yaman, dia mengatakan, wahai Mu'adz, engkau setelah tahun ini nggak akan berjumpa lagi dengan aku. Dan engkau akan melewati masjidku ini dan kuburku. Maka menangis Mu'adz ketika mendengar kalimat perpisahan dari Rasulullah SAW. Mungkin itu adalah kalimat yang paling dikenang sama Mu'adz di dalam hidupnya. Kenapa? Karena seakan-akan Nabi berpamitan dengan dirinya. Allah Ta'ala ingin Rasulullah SAW itu menyaksikan bagaimana buah daripada dakwah beliau. Yang beliau telah menempuh jalan dakwah ini kurang lebih 23 tahun ya kurang lebih. Dengan segala macam rintangannya. Dan Allah Ta'ala akan tunjukkan buah dakwah Nabi SAW itu ketika haji wada. Di hari Sabtu, walaupun ada juga riwayat yang mengatakan itu adalah hari Kamis. Itu ada riwayat antara hari Sabtu atau hari Kamis itu. Tentang mulainya Nabi SAW itu melakukan perjalanan. Itu masih di bulan Dzulqa'dah, maka Rasulullah SAW itu beliau berjalan, melakukan perjalanan menuju ke kota Mekah. Dan ketika itu diumumkan sama Nabi SAW, siapapun yang mau haji, maka bisa ikut haji bersama dengan Nabi. Sampai kata Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, ketika itu saya melihat, saya lihat depan saya manusia, kanan saya manusia, semuanya manusia. Ada yang punya tunggangan dan ada yang juga berjalan. Dan kaki ketika itu yang bersama dengan Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji. Itu. Jadi Pak Jabir katakan, saya lihat sejauh mata memandang, depannya Rasulullah sekitarnya itu semuanya itu manusia. Semuanya itu manusia. Akhirnya, kemudian Rasulullah SAW, kemudian beliau Rasulullah SAW kemudian masuk jalan. Kemudian beliau berhenti di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu sekarang namanya disebut juga Wadi Al-Aqiq. Wadi Al-Aqiq itu Dzul Hulaifah. Nah, beliau sampai sebelum sholat asar, dan ketika beliau sholat asar, kemudian sholat asar 2 rakaat. 2 rakaat. Ketika itu Rasulullah SAW berdiam di sana istirahat sampai semalam. Keesokan paginya Nabi SAW berkata pada para sahabatnya, semalam datang utusan dari Tuhanku menjumpai aku dan mengatakan, Shalli fi hadzal wadil mubarak wa kul umrah fi hajjah. Salatlah kamu di lembah yang penuh berkah ini dan katakan umrah fi hajjah. Ibadahmu nanti ya umrah juga haji. Jadi ulama beda pendapat, sebagian besar mengatakan ibadah Nabi SAW ketika menunaikan haji wada itu ada haji qiran, yaitu haji yang bersamaan juga dengan diniatkan juga dengan umrah. Nah, kemudian setelah itu, ketika beliau akan mengerjakan sholat duhur, maka beliau mandi ihram. Beliau mandi untuk ihram. Saya itu beliau pakai wangi-wangian.
Rasulullah sudah niat ihram nggak boleh pakai wangi-wangian, tapi sebelumnya boleh. Sebelumnya boleh. Bahkan sudah niat ihram wangi yang masih ada nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ketika ihram pakai wewangian. Pakai wewangian itu yang nggak boleh. Karena Nabi SAW itu akan sholat duhur di hari berikutnya berarti ya. Kan jalan asar sampai Dzul Hulaifah, istirahat sebelum duhur beliau mandi, itu pakai wangi-wangian di badannya, di kepala itu sampai kelihatan tuh bekasnya minyak wangi itu di jenggotnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau pakai pakaiannya, pakai surbannya, sholat duhur 2 rakaat. Setelah itu beliau kemudian baru niat untuk ihram haji dan umrah dan dibarengkan keduanya. Beliau naik kendaraan Nabi SAW yang bernama Qaswa. Dan setelah itu jalan Rasulullah SAW. Sampai mendekati Mekah, Nabi Muhammad menginap di Dzituwa. Dzituwa. Yaitu masuk Mekah di pagi hari setelah sholat subuh, mandi. Ketika itu sudah hari Ahad ya, hari Ahad tapi pekan berikutnya ya. Ya, tapi pekan berikutnya. Kurang lebih perjalanan Nabi SAW itu 8 malam. Dan itu adalah perjalanan standar. Orang yang dari Madinah mau menuju ke kota Mekah. Kemudian setelah itu, beliau Rasulullah SAW kemudian masuk kota Mekah, tawaf, setelah itu sa'i. Dan ketika itu beliau nggak tahalul. Kemudian setelah itu tinggal di Hujun, dan tidak ngulang tawaf lagi sampai nanti tawaf haji. Nah, sampai kemudian setelah itu di hari ke-8 Dzulhijjah, yaitu sampainya Mekah itu kurang lebih 4 Dzulhijjah. Itu itu diseret beberapa hari, tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarawih Nabi Muhammad SAW menuju ke Mina. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajr fajar itu ada di sana. Sampai ketika sudah terbit matahari, maka Nabi SAW kemudian berjalan menuju ke Padang Arafah. Ketika itu bersama dengan Nabi SAW itu ada 124.000 orang. Jadi ini jumlah yang sangat luar, 1.240.000 orang. Ada juga di sini 141.000 orang. Itu yang bersama dengan Nabi SAW. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya. Ini khutbah yang fenomenal dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi berkhutbah, dan khutbahnya ini akan kita terjemahkan. Dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Sesungguhnya aku nggak tahu, mungkin setelah tahun ini aku nggak akan berjumpa lagi bersama dengan kalian di tempat ini. Nah, pesan Nabi yang pertama yaitu, kalau khutbahnya kita ambil dari kitab di sini aja, dari kitab Fiqh Sirah aja. Yang pertama beliau mengatakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian itu haramun alaikum, satu hal yang terhormat untuk kalian. Hormati yaumikum hadza, seperti kehormatan harimu ini. Fi syahrikum hadza, di bulanmu ini dan di tempatmu ini. Nah, tanah Mekah, jadi gini, hari mulia, bulan yang mulia di tempat yang mulia itu dikatakan karena mulia disebut dengan istilah haram. Haram itu apa artinya? Haram itu adalah sesuatu yang terhormat. Nggak boleh perang di situ karena mulianya. Nah, kata Nabi SAW, jiwa kalian itu juga sama terhormat loh. Nggak boleh orang itu menumpahkan darah orang lain, mengambil harta orang lain dengan sembarangan. Itu hukumnya haram. Jadi kemuliaan jiwa seorang muslim, harta seorang muslim, sebagaimana kemuliaan waktu haram dan tempat haram. Artinya tidak boleh dilecehkan, dihinakan, dan lain sebagainya.
Dan Nabi juga mengatakan sesungguhnya segala sesuatu daripada urusan jahiliyah itu sudah dibawa kakiku, sudah dibawa. Semua darah urusan jahiliyah sudah kami hapuskan. Sama yang sebetulnya adalah pertama kali ada damnya Rabi'ah ibn al-Harith. Nanti ada kisahnya sendiri. Riba juga sama, riba. Jadi orang yang masih utang riba, jadi misalkan ada utang tapi pakai riba, itu sudah dihapuskan ribanya. Dan yang saya hapuskan ribanya adalah ribanya Abbas bin Abdul Muthalib. Semuanya. Jadi tradisi jahiliyah itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Setelah itu, Nabi SAW, beliau juga menyampaikan, Ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di daerahmu ini. Akan tetapi, dia ingin kamu itu tetap taat kepada dia. Dan dia sudah merasa ridho apabila kalian menuruti sesuatu yang kalian anggap remeh. Amal kalian anggap remeh, tapi nuruti dia, itu setan sudah ridho. Fadharuhu ala dinikum, maka hati-hatilah terhadap agama kalian. Jadi gini, jadi Nabi SAW menyampaikan, syaitan itu udah putus asa. Setan disembah, nggak mungkin. Orang menyembah setan itu nggak mungkin. Di Jaziratul Arab itu udah nggak mungkin. Tapi setan itu seneng loh kalau kamu ngikutin amal-amal remeh yang diajarkan. Berarti mungkin dosa-dosa kecil, itu setan senang. Merasa puas kalau kamu bisa ngikut dia. Maka hati-hatilah kamu. Jadi sekalipun dosa kecil, kita juga harus berhati diistighfari. Walaupun kita ini pasti kepleset, berbuat dosa, tapi tetap harus diistighfari. Jangan nggak diistighfari ya. Dan itu juga Rasulullah mengatakan tentang maksudnya bulan yang haram itu setahun itu ada 12 bulan, yang haram ada 4. Yang 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang berarti adalah Rajab, Mudhar, antara Jumat itu Jumadil Akhir dan juga Sya'ban, Mudhar. Itu. Dan setelah itu Nabi juga mewasiatkan, ittaqullah fin nisa. Hati-hati dengan perempuan. Maksudnya istri. Sungguhnya engkau itu mengambil para wanita itu biamanillah, dengan keamanan dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah. Sungguhnya mereka punya hak yang harus mereka dapatkan dan kamu juga punya hak yang harus kamu dapatkan. Sungguhnya mereka punya kewajiban tidak mengizinkan siapapun mendatangi yang orang itu memang kamu nggak suka. Jadi tidak boleh istri itu mengizinkan siapapun untuk berinteraksi dengannya yang suaminya nggak suka dengan orang itu. Kalau sampai terjadi seperti itu, tentunya nanti maka boleh kamu mukul istrimu tapi dengan pukulan yang tidak melukai atau tidak meninggalkan bekas. Dan kamu wajib memenuhi rezekinya dan pakaiannya bil ma'ruf dengan layak. Itu mengatakan, wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Aku sudah menyampaikan, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian kalau berpegang dengan itu, kalian tidak akan tersesat. Apa? Kitabullah wa sunnatu rasulih. Itu kitab suci Allah, dan juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi juga menyampaikan lagi, Ayuhan nas, kalian itu harus mendengarkan dan taat. Sekalipun yang jadi pemimpin kalian itu adalah budak Ethiopia yang mungkin hidungnya itu terpesek atau penampilannya tidak menarik, selama dia menegakkan kitab Allah. Itu Nabi juga menyampaikan, akum, budak-budak kalian, kasih makan mereka sebagaimana yang kalian makan. Kasih pakaian mereka sebagaimana yang kalian pakai. Dan apabila mereka berbuat kesalahan dan kalian tidak mau memaafkan, jangan disiksa tapi jual aja. Ayuhan nas, dengarkan ucapanku. Kalian itu muslim.
Dan setiap muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Kaum muslim itu bersaudara. Tidak boleh, tidak halal orang ngambil sesuatu dari orang lain, saudara sama muslim, kecuali memang dikasihkan dengan senang hati. Ini juga nanti termasuk ya, nggak boleh orang itu gini. Ini hukumnya haram, ini hukumnya haram. Jadi orang sampai berbuat begini ya. Kita minta sama orang. Kita minta sama orang. Dan kita tahu, orang ini sebenarnya tidak mau ngasih. Tapi karena sungkan sama kita, akhirnya tidak mau jadi ngasih. Itu haram. Itu haram. Gitu. Kemudian setelah itu juga kamu jangan mendolimi diri kalian sendiri. Nabi mengatakan, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Bukankah aku telah menyampaikan? Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu Nabi menyampaikan lagi, kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Maka setelah sepeninggalku nanti, jangan kalian kembali jadi sesat. Masing-masing memenggal lehernya yang lain. Hendaknya yang syahid, yang hadir, menyampaikan sama yang tidak hadir. Kenapa? Kadang-kadang yang disampaikan itu mungkin lebih memahami dibandingkan yang mendengar langsung. Di telinga kedua mungkin lebih memahami dibandingkan telinga yang pertama. Itu Nabi Muhammad SAW dan mengangkat dari tunjuknya ke atas dan mengatakan Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, itu sebanyak tiga kali. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini ada beberapa riwayat yang di kitab Ar-Rahiqul Mahtum dengan yang di kitab Fiqh Sirah ini berbeda, tapi yang komplit yang di Fiqh Sirah. Namun kalau sejarahnya yang komplit yang di Ar-Rahiqul Mahtum. Nah, setelah Nabi SAW menyampaikan khutbahnya ketika itu turun firman Allah Ta'ala. Itu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah Ta'ala berfirman, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan atas kalian nikmat kalian. Dan aku ridhoi bagi kalian itu agama Islam. Ketika turun, maka menangislah Sayyidina Umar. Nangis Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu kecerdasannya di atas rata-rata. Pintar, cerdasnya luar biasa Sayyidina Umar itu nangis. Nanya, kenapa engkau nangis Sayyidina Umar? Aku nangis karena kita berada dalam kondisi yang sangat istimewa di dalam agama, sangat lebih-lebih. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali pasti akan berkurang. Itu kalau sempurna pasti nanti akan muncul kekurangannya. Ini Sodakta, engkau benar. Setelah khutbah, Bilal kemudian qomat, yaitu Rasulullah SAW sholat duhur, yaitu qomat lagi beliau semuanya sholat asar. Yaitu Nabi kemudian wukuf ada di padang Arafah. Sampai ketika itu sudah terbenam matahari. Ini rangkaiannya paham kan? Tanggal 8 dari mana? Baru dicatat kalau perlu nih ya. Ada. Nah, ketika sudah maghrib, Nabi SAW kemudian berjalan ke Musdalifah. Maghrib ke Isya, itu ketika itu nanti ada di Musdalifah. Itu istirahat sampai terbit fajar. Sholat fajar. Kemudian setelah itu Nabi SAW mendatangi Masyarul Haram. Ini Masyarul Haram. Ada sana Nabi SAW, kemudian setelah itu beliau kemudian melakukan ibadah haji. Ya mulai lempar jumroh dan sebagainya sampai kemudian juga pada saat itu juga tawaf. Kemudian saat itu juga beliau itu kemudian juga sa'i dan itu juga yang menyembelih hewan kurban. Berapa kurbannya Nabi SAW? Nabi itu kurban 100 ekor unta. Oh, Masya Allah, dermawannya Nabi Muhammad. Makan sehari-hari cuma kurma sama air, tapi untuk kurban 100 ekor
unta yang disembelih sama Nabi SAW sendiri itu 63. Itu sendiri. Nyembelih unta itu susah loh. Nggak kayak nyembelih kambing. Nyembelih unta itu susah, ilmunya khusus. Capek. 63 ekor disembelih langsung sama Rasulullah SAW. Misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa maknanya? Usia Nabi SAW 63 tahun. Ketika Nabi SAW menyembelih unta, beliau hanya menyembelih 63. Selanjutnya diterakhkan kepada Sayyidina Ali. Itu satu dimakan. Jadi orang itu boleh ngambil. Orang itu boleh ngambil apa? Ngambil dari korbannya itu boleh diambil sama Nabi SAW, dimasak. Nabi juga makan korbannya Nabi sendiri. Nah, itu dibagi-bagi dengan korban itu. Itu sholat zuhur. Sholat zuhur, itu nanti minum air zam-zam di tempat Bani Muthalib. Jadi dulu ada Siqayah yang bagian ngurusi air zam-zam itu Bani Abdul Muthalib. Karena penemu sumur zam-zam siapa Abdul? Setelah sekian lama. Setelah itu yang bagian jaga Ka'bah itu Syaibah sama Rabi'ah. Syaibah sama Rabi'ah ya. Itu Syaibah itu yang bagian jaga Ka'bah itu. Dan Nabi SAW itu juga mengulang khutbahnya lagi, kurang lebih khutbahnya sama seperti kemarin. Nabi SAW itu diulang-ulang sama Rasulullah SAW. Walaupun mungkin juga ada bagian yang berbeda ya, kayak diriwayatkan juga di sini disebutkan bahwasanya Nabi nanya, "Ayu syahrin hadza? Bulan apa ini?" Sahabat diam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Sahabat takut kenapa? Karena takut mungkin Nabi akan ngasih nama bukan namanya. Bukankah ini Dzul Hijjah? Nah, betul ya Rasulullah. Nabi Ibrahim naik lagi. Daerah apa ini? Diam sama Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat takut. Siapa tahu Nabi mau ngasih nama yang lain. Aduh, apakah ini Al-Barasun ini kota Mekah, wilayah haram? Ya. Tuh, hari apa ini? Allah wa Rasul apa lagi? Akhirnya ini Yaumun Nahar. Tapi kata sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian itu haramun, haram terhormat. Tidak boleh disakiti seperti kehormatan hari ini, wilayah ini dan bulan ini. Itu diulang lagi sama Rasulullah SAW. Bahkan ketika hari tasyrik beliau ada di Mina, maka beliau pun juga mengulang khutbahnya. Khutbahnya. Gitu. Dan ketika itu diriwayatkan turun surat An-Nasr. An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi wajah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian setelah itu selesai ibadah, Nabi SAW kemudian beliau berjalan menuju ke kota Madinah. Itu beliau melanjutkan perjuangan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami bahwasanya salatnya Nabi SAW di Dzul Hulaifah itu salat apa? Sebagian riwayat tadi sudah kita teliti itu adalah salat sunnah ihram. Nabi SAW itu ada salat sunnah ihram itu yang Nabi kerjakan ketika beliau ada di Dzul Hulaifah. Ada di Dzul Hulaifah. Itu. Kemudian ada juga beberapa riwayat membahas tentang Wadil Aqiq. Wadil Aqiq itu kenapa udah sebut Wadil Al-Mubarak? Namanya Wadil Aqiq itu dari Raja Tuba. Raja Tuba itu asal usul leluhurnya orang-orang Ansor. Ansor itu dulu ulama Raja Tuba pergi ke Ka'bah. Raja Tuba sempat ada niatan gak bagus sama Ka'bah, kualat. Ketika beliau mau berjalan, ulamanya minta tinggal di tempat Yathrib itu. Nah, itu kirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Raja Tuba kepada Rasulullah SAW. Tempatnya beliau itu berpisah itu namanya itu adalah dengan nama Wadil Aqiq.
Wadil Aqiq. Dan itu adalah Wadil Mubarak, tempat yang diberkahi. Kita juga sempat mencari di beberapa kitab, kok diberkahi kenapa? Ada apa di situ? Tapi tidak ada keterangan yang jelas daripada kitab tersebut. Yang jelas, mimpinya Nabi itu bukan sembarang mimpi. Mimpinya Nabi itu adalah wahyu ilahi. Wahyu ilahi. Jadi mimpi Nabi SAW itu pasti adalah satu kebenaran. Dan haji wada ini, di situ Rasulullah SAW mengajarkan, di sela-sela itu mengajarkan tentang syariat, mengajarkan tentang caranya menunaikan ibadah haji, atau menghapuskan semua bekas-bekas kesyirikan, mengajarkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua caranya puasa udah diajarkan Nabi, cara sholat udah, zakat juga sudah. Kemudian setelah itu yang dikerjakan sama Rasulullah SAW adalah mengajarkan caranya untuk menunaikan ibadah. Seakan syariat ini seakan-akan sudah sempurna, tapi terus mengatakan menggunakan dalil ini akhirnya beranggapan maaf, syariat sudah semua, sudah ada al-yawma akmaltu lakum dinakum, jadi nggak usah ditambah misalkan dengan amalan yang lain seperti maulid Nabi atau ziarah kubur atau mungkin haul dan lain sebagainya. Nggak begitu. Memang ibadah yang mahdhah itu sudah disempurnakan. Namun segala macam bentuk satu pembaharuan yang tidak bertentangan dengan ajaran itu tetap dilaksanakan terus. Contohnya di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu juga ada apa? Pengumpulan mushaf. Sama Sayyidina Umar bin Khattab ada pelaksanaan tarawih berjamaah di masjid. Dan ada khutbah Jumat 2 kali. Itu juga ditemukannya ilmu nahwu, diberikan titik di Al-Qur'an, diberikan harokat di Al-Qur'an. Itu sesuatu hal yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Yang mana Nabi pun juga mengatakan kepada kita berpegang teguh dengan Khulafaur Rasyidin. Itu. Nabi mengatakan ikuti sunnahku dan juga sunnahnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin yang belum mereka mendapat petunjuk mimba adi sepeninggalku. Itu juga diajarkan, artinya tidak ada masalah dengan apa hal-hal yang sifatnya pembaharuan itu, tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang nggak boleh itu kalau Anda buat ajaran baru. Orang kalau sholat zuhur normal berapa rakaat? 4 rakaat. Ya kan? Kalau sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau qashar jadi berapa rakaat? 2 rakaat, ya kan? Anda harus membuat aturan baru. Maghrib 1,5. Habis rukuk salam, pas rukuk. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau apa? Lainnya tidak ada masalah. Baruan yang selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan juga ibadah ma'adhah, itu juga nggak masalah. Nggak boleh orang, saya pengen semakin taat, buka puasa nggak mau maghrib, maunya isya. Nggak boleh. Nggak boleh, itu nggak boleh. Itu bid'ah, itu seperti itu. Bid'ah itu seperti itu. Itu nggak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab.